A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa man taba wa amana wa 'amila shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Surat Al-Furqan ayat 70. Yang ini masih melanjutkan pembahasan yang kemarin. Ini masih membahas tentang ibadur rahman, sifat ibadur rahman yang nomor 7, yang mana sifatnya ibadur rahman adalah tidak mensekutukan Allah, tidak membunuh terhadap jiwa yang diharamkan, dan juga tidak berzina. 3 sifat ibadur rahman, yang mana barang siapa yang melakukan salah satu daripada 3 perkara ini tadi, maka ngeriki dihentikan kemarin yalqa asama, niscaya dia akan mendapatkan balasannya. Niki sekaligus kula kepingin murati malih bahwa yalqa asama itu kalau di dalam kitab tafsirnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Maksur, asama itu merupakan salah satu jurang yang ada di dalam neraka jahanam. Jadi dia akan dijatuhkan di dalam asama, jurang di dalam neraka jahanam yang bernama asama. Ada tafsiran yang nomor 2 versi seperti itu. Yudha'af lahul azab yaumal qiyamah wa yakhrud fihi muhana, dan akan dilipat gandakan bagi dia siksaan di hari kiamat, dilipat gandakan siksaannya. Kemarin sudah dijelaskan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, dilipat gandakan itu bagi orang-orang yang menjadikan maksiatnya itu secara terang-terangan, ya. Lek wong maksiat nang mek nang jero omah, ora terang-terangan di dalam ruangan, maka dia dosanya 1. Tapi kalau dia melakukan tindakan maksiat itu secara terang-terangan, kemudian bahkan dijadikan tren sehingga banyak yang mengikuti, dosanya dilipat gandakan. Dan dia akan terhina di dalamnya untuk selamanya. Nah, sekarang pembahasannya nih. Illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Niki surat yang sangat ayat yang sangat agung sekali. Mangke cerita akan sama ke dimuratirin. Illa man taba, kecuali orang-orang yang bertaubat, wa amana, dan juga beriman, wa amila amalan sholihah, dan dia beramal sholih, dia beramal dengan amal yang sholih. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka mereka itu merupakan orang-orang yang oleh Allah Ta'ala diganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahimah, dan Allah Ta'ala adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ghafuran yin. Wa kana Allahu ghafuran, dan Allah Ta'ala adalah zat yang maha pemaaf. Rahiman, sekaligus Allah Ta'ala adalah zat yang maha mengampuni dan maha pemaaf. Pun secara garis globalnya muradnya ngoten. Jadi ini membahas tentang orang-orang yang bertaubat. Pun yang pertama, illa man taba wa amana wa amila sholihah. Ini merupakan pengecualian daripada yang kemarin, istisna dari yang kemarin, wa may yaf'al dzalika. Pokoknya wong lek sampai ngelakoni salah satu daripada 3 dosa besar tak kemarin sudah disebutkan ya, yaitu menyekutukan terhadap Allah, atau membunuh terhadap seseorang, membunuh terhadap nyawa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk dibunuh, dan juga berzina, dia akan mendapatkan ancaman berupa siksaannya Allah. Kecuali orang yang bertaubat. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Sehingga untuk orang-orang yang bertaubat ini, dia ketika bertaubat maka dia akan dibebaskan. Kalau taubatnya itu benar-benar diterima oleh Allah, maka dia akan benar-benar diampuni oleh Allah
dan dia dibebaskan daripada siksaan-siksaan yang diancamkan kepada dia. Wong ini nggak taubat temenan, kemudian taubatnya diterima oleh Allah, dia akan dibebaskan dari siksaan. Dia dihilangkan dari catatan dosanya dan dia dihilangkan dari dia ancaman siksaannya. Satu nih, sehingga melaknakan sering dikaakan. Karena Faizul melaknakan sering dikaakan. Jadi sering dikaakan tentang hadis ini sering disampaikan kalian para yai, sering disampaikan bahwa kullu bani adam khata'un. Kita ini para manusia, para keturunannya anak Adam ini merupakan orang-orang yang khata'un. Khata'un itu orang yang banyak salahnya. Dalam hadisnya itu bukan mukhti, ada khata', ada mukhti, ada khati', ada khata'. Kalau khati' itu orang yang bersalah begitu saja. Tapi kalau khata' itu orang yang sering bersalah. Kita ini semua keturunannya anak Adam, kullu bani adamah khata'un, merupakan orang-orang yang sering melakukan kesalahan. Terus lanjutannya hadisnya wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang sering melakukan kesalahan adalah mereka-mereka yang mau bertaubat. Sehingga digarisbawahi bahwa orang yang baik bukanlah hanya orang yang tidak pernah melakukan salah, tapi juga bisa masuk dalam kategori orang yang baik ketika orang itu banyak salahnya, tapi dia mau mengakui kesalahan dan kemudian dia bertobat. Ini dawuh Kanjeng Nabi. Karena dengar iki akan semuanya pakai amsilah mubalaghah, yaitu khata' dan juga tawwab. Kalau khata' itu orang yang banyak salahnya, tawwab itu orang yang sering melakukan taubat. Berarti garis bawahnya adalah kita semakin banyak melakukan tindakan salah, harus semakin banyak untuk bertaubat. Seperti halnya kita tidak bosan-bosan untuk melakukan tindakan maksiat, kita juga tidak boleh bosan-bosan untuk melakukan yang namanya taubat. Seperti halnya kita semangat ngelakoni maksiat, ini bahasa kasar mawon nggih. Awak dhewe kan merupakan orang-orang yang hatinya masih kotor. Ngelakoni maksiat ya rasanya semua ngatep awak dhewe. Ngelakoni maksiat ya rasanya semua ngatepol. Maka doanya para ulama, seperti halnya kita semangat melakukan maksiat, kita tidak boleh kalah semangat tatkala kita melakukan sebuah taubat. Jadi sebaik-baiknya orang bukan hanya orang-orang yang tidak pernah bersalah, tapi juga orang yang pernah melakukan salah, kemudian dia mengakui atas kesalahannya, dan kemudian dia bertaubat. Itu termasuk orang yang baik. Sing ora apik tenanan iku wis nglakoni dosa, ora ngakoni dosane, ora gelem taubat. Pun mulane sering dingendikaken kalian Al Habib Umar. Habib Umar beliau sering dawuh bahwa la ta'jaz anit taubah. Kamu jangan pernah lemah untuk melakukan taubat. Walau fi kulli yaum alfa marrah, walaupun sehari kamu harus bertaubat 1000 kali. Dan jangan kamu tertipu dengan ucapannya setan. Buat apa kamu taubat? Kalau lantas kamu mengulanginya kembali, taubat kembali, mengulanginya kembali. Jangan tertipu dengan ucapannya setan yang seperti ini. Karena apa? Yang penting kita ada niatan untuk bertaubat. Kita sudah melakukan taubat, itu merupakan titik di mana kita mengakui kehambaan kita kepada Allah, mengakui kesalahan kita kepada Allah Ta'ala. Sehingga ketika kita melakukan tindakan taubat, walaupun harus terjatuh lagi di dalam yang namanya lubang maksiat itu, maka nanti taubat lagi, maka Allah Ta'ala akan melihat kepada diri kita, kepada niat kita, betapa bersungguh-sungguhnya kita ingin kembali kepada Allah, hingga Allah Ta'ala langsung yang menarik kita dan menghalang-halangi kita dari yang namanya sebuah kemaksiatan. Berapa? Ibarat kata kita itu kayak orang yang sedang menyelam di dalam lubang maksiat, kemudian kita berusaha keluar, kemudian menyelam lagi, terjatuh lagi, kemudian keluar lagi, menyelam lagi. Kalau kita memang sering dan terus berusaha untuk keluar dari yang namanya lubang maksiat, maka Allah Ta'ala akan melihat kesungguh-sungguhan kita. Kalau Allah Ta'ala melihat kesungguh-sungguhan kita,
otomatis Allah Ta'ala akan membantu kita keluar dari lubang maksiat tersebut secara total. Niku ngoten. Yang nomor 2, sampun kula sampaikan bahwa orang itu kalau benar-benar bertaubat, niscaya dia akan diampuni dosanya dan dihilangkan dari dia ancaman-ancaman siksa. Keranten napa dingendikaken teng hadise at-taib minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari tindakan dosa itu seolah-olah dia tidak memiliki dosa. At-taib minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa itu seperti halnya orang yang tidak pernah melakukan dosa. Seperti ya, garis bawah hono, seperti ya berarti ibarat kata awakmu kaya duwe kertas, marono ditulisi pakai pulpen hitam, kemudian kamu setipu. Barang setipuan ini kan koyok kertas putih bersih. Ya walaupun beda tetepan antara kertas yang masih putih dengan kertas yang putihnya itu gara-gara di stipo. Bahasanya wong tipe X ya. Jadi sudah putih, cuma beda. Mulane bahasane kaman, seperti halnya orang yang tidak memiliki dosa. Nah, cuma begini, taubat itu bagaimana sih? Taubat itu dengan ada upacara sampean. Ada upayanya. Upaya yang pertama yaitu benar-benar meninggalkan apa? Yang pertama yaitu meninggalkan, mareni kebiasaan maksiat itu memang. Itu yang pertama. Yang nomor 2, menyesali tindakan maksiat yang telah dia lakukan di hari-hari yang telah lampau. Itu yang nomor 2. Nomor 3, dia memiliki keinginan kuat bahwa di zaman yang akan datang dia tidak akan melakukannya kembali. Ini taubat yang benar-benar sah ini. Baleni maneh. Jadi 3 ya. Zaman lampau, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang. Zaman lampau dengan artian orang yang bertaubat harus benar-benar menyesali atas tindakan-tindakan maksiat yang telah dia lakukan di zaman-zaman yang telah lampau. 1. Yang nomor 2, di zaman yang sekarang dia harus benar-benar berhenti dari kebiasaan maksiatnya. 1. Nomor 2. Nomor 3, yaitu dia memiliki keinginan kuat untuk tidak mengulangi maksiat-maksiat yang telah dia lakukan dan telah dia hentikan kebiasaan buruk itu. Ini benar-benar taubat. Dan taubat itu nanti dilihat maksiatnya ini termasuk maksiat yang ada hubungannya dengan hak adami ataukah hanya murni hubungannya dengan Allah Ta'ala. Kalau maksiatnya ini cuma hubungannya dengan Allah Ta'ala saja, kayak ini kebiasaannya ratau sholat, ini ya semisal, ya berarti taubatnya cukup meminta maaf, beristighfar kepada Allah Ta'ala saja. Tapi kalau maksiatnya itu ada hubungannya dengan makhluk, awakmu mari ngantemi koncomu, awakmu mari nggosop sandale kancamu, awakmu mari nggosop apa koreke kancamu. Maka kalau tindakan-tindakan yang ada hubungannya dengan hak adami, harus kamu selesaikan hak adami itu, baik dengan cara meminta diikhlaskan atau dengan mengganti rugi. Ya, atau dengan meminta maaf, mari ngerasani kancane. Nah, mari ngerasani kancane, njaluk sepuro nang kancane. Cuma dingendikaken kalian para ulama ngene. Wong ki sekirane njaluk sepuro gara-gara disebutno kesalahan iku kok tambah nemen ngamuke, iku mending wis gak usah. Nek jelungup maneh lho awakmu. Tak baleni mana ya? Orang itu kalau sekirane garis bawah tenan ya, bahwa orang itu kalau sekirane njaluk sepuro nang orang yang kita punya salah kepada dia, dia malah akan memiliki kemarahan yang lebih besar, maka lebih baik kamu diam aja. Nggak usah. Yes, minta maafnya secara global.
Umpama ngono ya, Faizul njaluk sepuro nang Sonep ngono ya. Mari ngerasani. Umpama andaikan ngomong jelas-jelasan, terang-terangan menjelaskan kesalahan yang dia lakukan kepada Sonep itu tadi, hanya akan membuat Sonep ini berada di tingkat kemarahan yang lebih besar. Cara bahasanya mafsadahnya lebih besar, lebih baik kamu cuma minta maaf secara global. Nggak usah disebutkan kesalahannya. Paham ya? Sepurane yo, sepurane riyo yo lho. Jadi dawuh para ulama niku apakah kita wajib njaluk sepuro nang sesama manusia itu wajib diterangkan kesalahan, bentuk kesalahan kita kepada dia apa? Wajib. Aku biyen tau ngrasani awakmu nek. Aku biyen tahu njupuk korekmu. Aku biyen tahu nggasap sandalmu nek. Wajib untuk dijelaskan. Cuma ketika ada sebuah kesalahan yang sekiranya kalau dijelaskan itu tambah marah, mafsadanya lebih besar, ya minta maaf secara global gitu saja. Wes. Lah kalau njaluk sepuro tapi gak disepuro, Gus. Kula iki njaluk sepuro nang sana. Sepuran kok. Soalnya mboten purun nyepuro. Terus ya apa status kita? Ketika kita memiliki kesalahan kepada orang lain dan kita sudah meminta maaf kepada orang lain tersebut. Kita sudah minta maaf kepada orang lain tersebut. Tapi dia itu nggak mau memaafkan kita. Bagaimana? Fa'mruhu mufawwadun ilallah. Kalau seperti itu ya dipasrahkan kepada Allah. Tapi awake dhewe sepuro, wonge ya ora gelem nyepuro. Ya terserah wonge. Wonge gelem nyepuro tau enggak kan haknya dia ya. Awake dhewe sing salah mari nglakoni kesalahan. Sama-sama punya kesalahan dan sama-sama punya sisi baik. Wes, niku ngoten. Pun ya dadi niku wau dosane ana loro, Pak. Dadi ora kena kowe istilahnya taubat tok marono ternyata yang kamu lakukan adalah hak adami. Marono ngakune taubat ora iso, hak adami lek kamu taubat ya njaluk sepura nang wonge. Mari ngrasani, mari njupuk apa semisal. Sampun nggih, jelas nggih. Jadi bersamaan dengan tiga tadi menyesali apa yang telah dilakukan, kemudian memareni atau menyudahi semua tindakan maksiat, dan yang nomor tiga berkeinginan kuat akan meninggalkan segala bentuk maksiat tersebut di zaman yang akan datang. Nah, baru kemudian kita beristighfar kalau itu cuma karena haknya Allah. Kalau itu ada hubungannya hak adami, maka kita beristighfar dan meminta maaf kepada orang yang kita itu punya kesalahan kepada dia. Itu pembahasan taubat. Wes, kita lanjutkan lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihah. Dan kemudian dia beriman dan dia beramal dengan amal yang solih, fa ulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka mereka itu merupakan orang-orang yang diganti oleh Allah keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah Ta'ala adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Niki ayat niki Masya Allah sangat agung sekali. Kurang penak piye to Pak awak dhewe dadi kawulane Gusti Allah ya. Teng mriki dingendikaken ya Allah ya Rabbi ya Karim. Teng mriki dingendikaken banyak sekali cerita-cerita pada zamannya Kanjeng Nabi nih. Bukan cerita-cerita sekarang, cerita-cerita pada zamannya Kanjeng Nabi. Teng mriki dingendikaken ngeten, ada salah satu cerita bahwa ayat ini niku qala haula kanu fil jahiliyah fa asyraku wa qatalu wa zanu fa qalu la yaghfirullahu lana. Jadi cerita awalnya ada yang mengatakan bahwa ini disebutkan dalam kitab Ad-Durrul Mansur karyanya Syekh Jalaluddin Al-Asyuti, Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Maksur. Di sini diceritakan bahwa ayat ini turun di dalam orang-orang zaman jahiliyah. Yang mana orang-orang pada zaman jahiliyah mereka itu pertama menyekutukan kepada Allah, yang nomor dua mereka itu membunuh dan mereka juga berzina. Banyak orang-orang pada zaman jahiliyah melakukan dosa-dosa yang seperti ini, sampai-sampai mereka berkata, ya, faqaulu la yaghfirullahu lana. Gusti Allah kira-kira ora bakal nyepuro Pak nang awak dhewe, katanya orang-orang pada zaman jahiliyah yang telah melakukan dosa-dosa besar ini. Ora bakal nyepuro dosane segedene kaya ngene. Wis nyekutokno nang pangeran,
marongono membunuh terhadap nyawa, marongono berzina. Artinya apa? 3 faktor ini kan sudah saya sebutkan tadi. Bahwa 3 faktor ini adalah 3 faktor yang benar-benar merusak aspek kehidupan duniawi dan akhirat. Kalau seseorang itu menyekutukan terhadap Allah, maka dia merusak hubungannya antar seorang hamba dengan Tuhannya, merusak akhiratnya. Yang nomor 2, kalau seseorang itu sudah berani membunuh, berarti dia sudah namanya membuat sebuah kekacauan di dunia ini. Ya, mulano kemarin kan juga sampun kula bahas wa innalakum fil qisasi hayati ya ulil albab. Orang yang dibunuh, orang yang berani membunuh itu balasannya adalah dikisas, dibunuh balik. Dengan cara dikisas ini walakum fil qisasi hayati ya ulil albab. Dalam kamu punya kisas ini, dilakukannya kisas ini akan membuat kehidupan ini menjadi aman, damai, sentosa. Dan yang namanya berzina, kemarin juga sudah saya sebutkan bahwa berzina ini salah satu faktor membuat peradaban kehidupan duniawi ini rusak. Apalagi kalau berzinanya itu dengan istri orang. Ini kan sampun kalau bahas, karena memang ayat ini pembahasannya adalah terkhusus dawuhnya Kanjeng Nabi adalah antaznia bi halilati jarika, berzina dengan istri tetangga. Itu ini sama pernah sebutkan bahwa ini akan merusak peradaban. Beda hanya dengan berzina dengan seorang perempuan biasa. Kalau seorang perempuan biasa tidak ada yang, ya bahasanya memang dosa besar. Yang dirusak hanya maksimal di perempuan tersebut. Tapi kalau berzina dengan seorang istri orang, yang dirusak bukan hanya si perempuan, tapi keluarganya si perempuan, sosok ibu rumah tangga, yang mana dia adalah salah satu daripada pilar keluarga tersebut. Kok sampai dia berzina, mari. Dan ketika sebuah keluarga ini rusak, maka rusak pula peradaban kehidupan ini. Karena keluarga ini adalah merupakan potret kecil dari peradaban kehidupan. Kalau lanjutakan malih. Nah, zaman jahiliyah ketika turun ayat walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznuna wa yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Ketika turun ayat ini orang-orang zaman jahiliyah itu waduh siki awak dhewe ora bakal disepuro iki, awak dhewe menyekutukan nang Gusti Allah, ya mateni wong, ya berzina. Katanya orang-orang zaman jahiliyah. Akhirnya turun ayat ini, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Akhirnya qala wa kana taubatul iman wal amal shalih wa kana syirku wal qatl wa zina kana salasin. Akhirnya ketika ada harapan, Allah Ta'ala tidak pernah menutup pintu rahmatnya dari siapapun. Niku salah setunggal ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau lanjutakan malih niki cerita-cerita tentang masalah faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Cerita-cerita ini wong sing dosane wis gede cek marono kepingin taubat. Cerita yang pertama yang iki diceritakan sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-atamata summan saraftu. Diceritakan oleh Imam Ibnu Jarir dan juga Imam Ibnu Abi Hatim dan juga Imam Ibnu Mardaweh dengan sanad yang dhaif, diceritakan daripada Imam Abu Hurairah bahwa Imam Abu Hurairah itu beliau berkata, aku pada suatu malam sholat isya berjamaah dengan baginda Nabi. Kemudian setelah aku bersolat berjamaah dengan baginda Nabi, kemudian aku langsung kembali ke rumahku. Di tengah-tengah aku bubar, tiba-tiba fa'idam ra'atun inda babi. Tiba-tiba di pintu rumahku ada seorang perempuan. Faqalat ji'tuka as'aluka an amalin amiltuha hal taroli minhu taubatan. Perempuan tersebut berkata kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah,
aku ingin bertanya kepadamu perihal apakah ada sebuah amalan yang mana amal tersebut bisa menjadi bentuk taubatku atas tindakan-tindakan maksiat yang telah aku lakukan. Maka Imam Abu Hurairah berkata, "Qultu wa ma huwa?" Kenapa? Kamu habis melakukan apa? Katanya Abu Hurairah menjawab seorang perempuan tersebut. Perempuan itu berkata, "Qala zanaitu wa wulidali wa qataltu." Perempuan itu berkata kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, celaka. Aku ini telah berzina. Sampai-sampai aku ini hamil. Setelah hamil, kemudian aku melahirkan anak. Dan anak tersebut aku bunuh." Katanya si perempuan. Abu Hurairah ya sontak langsung berjawab, "La wala karamata." Gak ada amal yang bisa kamu jadikan sebagai amal taubat untuk pensucian diri kamu. Wala karamata, tidak ada kemuliaan bagi kamu. Cara bahasa kasaran ngomong delok dosamu gedine kaya ngono wis ra enek jalan tobat kaya awakmu. Akhirnya faqamat wa yataqul wa hasratah. Si perempuan tersebut langsung berdiri dalam keadaan lemes. Dia berkata, "Wa hasratah, celaka diriku, celaka diriku. Ayuhlaku hadal jasadul linnar." Apakah jasadku ini diciptakan untuk menjadi bahan bakar api neraka? Kemudian setelah perempuan pergi, falamma sallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam asubha min tilkal lailati qasastuhu alaihi amral mar'ah. Hingga datang waktu pagi, kemudian Abu Hurairah sholat subuh bareng kali Kanjeng Nabi. Tatkala sudah selesai sholat subuh berjamaah Abu Hurairah dengan Kanjeng Nabi, akhirnya Abu Hurairah menceritakan ceritanya perempuan yang sowan kepada beliau di waktu malam tadi. Diceritakan kepada Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi berkata, qala ma qultalah. Terus kamu jawab bagaimana? Wahai Abu Hurairah, ada orang perempuan taubat yang dia itu dosanya besar, pengen taubat. Kamu jawabnya gimana? Qultu la wala karamata. Ya saya jawab Kanjeng Nabi bahwa dia nggak ada jalan untuk bisa bertaubat dan dia tidak ada kemuliaannya lagi. Qala bi sama qulta. Kanjeng Nabi cara bahasa kasaran ngomong memarahi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Hurairah. Bi sama qulta. Omonganmu kok sangat buruk sekali. Bisa makulta. Ama kunta taqra'u hadhil ayah walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara ila qauli illa man taba wa amana wa 'amila sholihan wa 'amala 'amalan sholihan. Maka Kanjeng Nabi berkata, bisa makulta. Omonganmu itu sangat buruk, sangat kasar. Apakah kamu belum pernah membaca ayat surat Al-Furqan ayat 68 sampai ayat 71 ini? Bahwa barang siapapun yang menyekutukan kepada Allah, dia membunuh, dia berzina, memang dia akan disiksa kecuali orang-orang yang bertaubat. Maka tatkala seperti itu, ketika Abu Hurairah didukani, dimarahi oleh Kanjeng Nabi dan dibacakan surat Al-Furqan ini tadi, maka Abu Hurairah fakhurtu fama bagitu fama baqiyat darun bil madinati wala khittatun illa waqaftu 'alaiha. Akhirnya Sayyidina Abu Hurairah itu takut karena dimarahi oleh Kanjeng Nabi dan jawabannya ternyata salah. Jawabannya bahwa tidak ada kesempatan bertaubat bagi perempuan tersebut itu jawaban yang salah. Harusnya tetap ada kesempatan. Takut akhirnya Sayyidina Abu Hurairah ini memutari kota Madinah. Tidak satu rumah pun, tidak satu jangkah pun, kecuali semuanya sudah diketuk oleh Sayyidina Abu Hurairah untuk mencari perempuan tersebut. Saya gak ketemu ternyata. Akhirnya, fakultu ingka nafikum almar'atul lati ja'at Abu Hurairah fal ta'ti wal tubashir. Bagi kalian semua yang bertemu dengan perempuan yang pernah sowan kepada Abu Hurairah, tolong beritakan kepada dia, sampaikanlah kepada dia bahwa dia harus sowan lagi ke Abu Hurairah dan bahwa dia akan diberi kabar gembira. Falamman saraftu minal asyi idza inda babi. Tatkala kemudian di
Sore hari tiba-tiba si perempuan tersebut sudah berada di pintu rumahnya Abu Hurairah. Fakultu absyiri inni dzakartu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma qultili wa ma qultu laka faqala bi sama qultu amma kunta taqra'u hadhil ayah wa qara'tuha 'alaiha fakharajat sajidatan. Akhirnya diberi kabar gembira, wahai seorang perempuan yang kemarin aku marahi bahwa dia tidak ada kesempatan untuk bertaubat, kiranya kamu perlu mendengarkan kabar gembira bahwa tadi subuh aku itu menyampaikan ceritamu kepada Kanjeng Nabi, dan aku ceritakan kepada Kanjeng Nabi tentang ucapanku yang kasar, tentang ucapanku yang sangat buruk, yang mengatakan bahwa tidak ada lagi kesempatan bertaubat dan juga tidak ada kemuliaan bagi dirimu. Kemudian Kanjeng Nabi memarahi kepadaku hingga Kanjeng Nabi membacakan surat Al-Furqan ayat 68 sampai 71. Dan kemudian akhirnya kamu intinya adalah mendapatkan kabar gembira bahwa masih ada kesempatan bertaubat untuk diri kamu. Akhirnya perempuan tersebut sontak langsung fakharajat sajidatan. Langsung sangat bahagia mendapatkan kabar gembira ini, langsung sontak bersujud seorang perempuan tersebut. Wa qalat ahmadullah alladzi ja'ala li taubatan wa makhraja. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan bagiku, memberikan kepadaku taubat dan juga jalan keluar. Asyhadu an hadhil jariyah la jariyatun ma'aha wa wabnun laha qurrani liwajhillah wa inni qad tubtu mimma amiltu. Saya bersaksi bahwa karena saking bahagianya saya, dua budak perempuan dan juga anaknya ini saya merdekakan karena Allah. Saking senengnya. Lagi piye carane awak dhewe ku ya model kaya Kanjeng Nabi ngeten iki lho, Pak. Ana wong dosa gedhe, ana wong mari nglakon dosa gedhe, aja malah mbok dusak-dusakne. Ana preman tobat, kepengin tobat mara nang awakmu. Gus ngapunten kula niki pun capek dados preman Gus, bendina kula iki malaki wong, mateni wong ngono lek kabeh 100. Kok marang ngono, wes gesok tobat ta, kamu dadi jumlah orang yang ke-100 yang dibunuh bisa-bisa. Itu satu cerita saja. Sebenarnya masih banyak sekali cerita tentang mriki. Bahwa Masya Allah betapa Allah Ta'ala melalui perantara Kanjeng Nabi sangat membuka pintu lebar-lebar yang namanya pintu taubat. Selagi belum dua. Yang pertama, selagi belum nyawanya seseorang itu berada di tenggorokannya. Lek bahasa teng hadise malam yuhorhir. Apa? Malam yuhorhir. Selagi seseorang itu belum sakaratul maut. Pokoknya wong gorong sakaratul maut, taubatnya sih diterima. Satu. Yang nomor 2 pokoknya gurung kiamat. Pokoknya gurung kiamat. Lek wong is kiamat ya wis gak arep trimo tobatnya. Jadi pokoknya 2 ya, selagi orang itu belum sakaratul maut juga belum kiamat, dia bertobat masih bisa dibukakan lebar-lebar pintu taubat untuk dia. Masya Allah. Lah saiki masuk kita pada pembahasan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka mereka-mereka itu adalah golongannya orang-orang yang digantikan keburukan-keburukannya menjadi sebuah kebaikan. Niki merupakan Masya Allah nikmat yang sangat agung sekali. Bayangnya loh Pak, ono wong amale ku elek, marang ono amal elek diganti jadi amal apik. Enak borah. Amal elek diganti amal apik gara-gara bertaubat. Orang yang bertaubat walaupun asalnya dia itu kufur, walaupun asalnya dia itu fujur atau melakukan tindakan-tindakan buruk, maka semua keburukan itu akan diganti menjadi sebuah kebaikan. Rano tengah ini sampai tinggal akan ngeten. Sampai besok di hari kiamat, saking ngerti gedene rahmati Gusti Allah, sampai mengganti segala tindakan keburukan dengan tindakan kebaikan, sampai rasanya kepingin duwe amal elek sing wakeh ben marono diganti menjadi amal baik. Ngriki dengan akan
Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wa akhraja Abdubnu Humaydin an Amri bin Maimun faulaika yubadilullahu sayyi'atihim hasanat qala hatta yatamanna al-abdu anna sayyi'ati kanat aksara mimma hiya. Sampai-sampai dia itu berharap bahwa segala amal buruknya itu harus yang banyak ben diganti amal baik sing apik bisa. Bon. Tengeriki dilanjutakan. Tengeriki dilanjutakan. Ini bentuk, ini masih membahas tentang wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala itu sangat maha pengampun lagi maha penyayang. Diceritakan akhraja Ibnu Abi Hatim an Makhul, diceritakan oleh Imam Ibnu Abi Hatim daripada sahabat Makhul, beliau berkata, Makhul berkata, ja'a syekhun kabirun. Ada orang yang sudah sangat tua renta. Wis tuwek bol. Ya, berkata, faqala ya Rasulullah rajulun ghadarun wa fajarun. Ya Rasulullah, ada orang laki-laki dia sangat penipu dan dia itu sangat lacut. Lacut ini cara bahasa Jawa, cara bahasa Indonesianya tidak meninggalkan satu kemaksiatan pun kecuali sudah dia lakukan. Cara dia itu semua tindakan buruk sudah dia lakukan. Falam yada hajatan wala hajatan illa tata'aha biyaminihi. Tidak ada satupun hajat, tidak ada satupun suatu hal keburukan kecuali semuanya sudah dilakukan oleh dia. Bahkan walau kusimat khati'atu baina ahlil ardi la aubaqathum. Andaikan keburukan-keburukannya itu dibagi untuk semua penduduk bumi, niscaya akan semuanya terbagi secara rata. Kabeh kebagian roto. Saking gedene akeh dosane wong lanang kuwi mang. Andaikan dibagi kepada semua penduduk bumi, niscaya semua kebagian. Bahkan turah-turah. Fahallahu min taubah. Apakah masih ada kesempatan bertaubat bagi seorang laki-laki yang dosanya sudah sampai taraf seperti ini, wahai Rasulullah? Katanya orang tua renta yang mendatangi Kanjeng Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi bertanya kepada dia, "Aslam tah?" Ya. Tapi kamu Islam ya? Kanjeng Nabi jawab ngono. Aslam, tapi kamu Islam ya? Faqala, qala na'am. Nggih Kanjeng Nabi, kalau Islam sih an. Cara bahasa kasarnya awak dhewe Islam KTP lho, Pak. Pokoknya Islam, masih Islam KTP nggih. Kula niki Islam Kanjeng Nabi, masih Islam KTP. Qala fa innallaha ghafirun laka. Tenang wae le. Cara bahasana. Tenang mawon, Mbah. Tenang mawon, Mbah. Fa innallaha ghafirun laka. Gusti Allah bakal nyepuro dumateng panjenengan, Mbah. Tenang mawon. Wa mubaddilun sayyi'atika hasanat. Seluruh keburukan-keburukan kamu yang andaikan kamu bagi untuk seluruh penduduk bumi, niscaya akan semuanya terbagi secara rata. Itu semua akan diganti oleh Allah Ta'ala menjadi sebuah amal-amal baik. Katanya Kanjeng Nabi SAW, qala ya Rasulullah wa ghadarati wa fajarati. Apakah benar-benar sampai digantikan seluruh keburukan-keburukan itu? Bahwa seluruh tindakan penipuanku, bahwa seluruh tindakan-tindakan burukku semuanya akan digantikan menjadi kebaikan. Dawuhnya Kanjeng Nabi, qala wa ghadaratuka wa fajaratu. Semuanya akan digantikan menjadi amal baik. Kurang penak piye? Itu satu. Kanjeng Nabi ini kan memang cara bahasanya sangat. Bahkan itu kan ceritanya yang orang tua. Bahkan ada ceritanya ya Allah ya Rabbi ya Karim seorang pemuda. Sama, nadanya sama dengan yang tadi. Nadanya sama persis dengan yang ceritanya orang tua tadi. Bahwa ja'a syabun faqala ya Rasulullah ara'aita man lam yata' sayi'atan illa amilaha wala khati'atan illa raqibaha wala asrafa lahum sahmun fama fawqa illa tata'aha biyaminihi wa man law kusimat khotoyahu ala ahli madinati la khamarthum. Ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang seorang laki-laki yang dia itu tidak telah meninggal sebuah kesalahan dosa kecuali semua sudah dia lakukan. Andaikan dosanya itu dibagi atas seluruh penduduk ahli Madinah, niscaya semua akan mendapatkan kebagian bahkan turah.
Cara bahasa nih ngoten. Dawuh Kanjeng Nabi napa? Faqal Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A aslam ta?" Tapi kowe Islam yo. Kanjeng Nabi ndang ngono to. Tapi kowe Islam yo. Qala amma ana fa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Adapun saya, wahai Rasulullah, saya ini bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bersaksi bahwa Kanjeng Nabi adalah utusannya Allah. Qala idhab faqad qaddalallahu sayyi'atika. Wes ngalias. Di ngapura wae. Kabeh dosa-dosane diganti kalian Gusti Allah dadi amal apik. Ya Rasulullah ghadarati wa fajarati. Walaupun seluruh tindakan menipuku dan tindakan burukku ya Rasulullah. Qala wa ghadarati wa fajarati kasalasan. Sampai dijawab 3 kali sama dia. Penake piye awake dhewe dosane gedene iku dosa gedhe pamane dosane dosa-dosa cilik ngono ae wae nek gur guyoni kancane rada ngantem kancane ngono ae pamane dosa-dosa cilik niku bakal diganti kalian Gusti Allah. Mulano ya Allah ya Rabbi ya Karim, Masya Allah mulano teng mriki ngendikaken qala akhraja ibnu Mardaweh an Abi Musa qala at-tabdil yaumal qiyamah idza waqafa al-abdu baina yadayillah wal kitabu baina yadayhi yang dzurufis sayyi'at wal hasanat. Ngeri dingakaken ngeten. Bentuk penggantiannya Allah taala kepada amal-amal buruk dan juga menjadi amal-amal baik adalah tatkala seorang hamba itu berada dan menghadap kepada Allah taala. Dalam keadaan buku catatan amalnya itu berada di tangannya. Buku catatan amalnya itu berada di tangannya. Yang durufis sayyi'at wal hasanat. Dia melihat amal baik dan amal buruknya. Fayaqulu qad ghafartu laka wa yasjudu baina yadayhi. Kemudian Allah Ta'ala berkata, wes, kamu tak sepuro kabeh. Hingga hamba tersebut langsung tersungkur bersujud di hadapannya Allah. Fayaqulu qad buddilat. Ya, semua keburukan kamu sudah diganti. Fayasjudu fayaqulu qad buddilat fayasjudu. Fayaqul al-khalaik tuba li hadzal abdil ladzi lam ya'mal sayyi'atan qad. Bahwa sampai semua tindakan buruknya itu diganti oleh Allah menjadi amal baik. Lah wong sing duwe amal buruk wakeh hae sik di ngapura, upamane wong sing ora tau gawe dosa. Tunggu aja sampai sini Faizul. Habis ini selesai. Ya, jadi ngoten. Mulane teng ngriki ngene, "Tuba li hadzal abdil ladzi lam ya'mal sayyi'atan qat." Intine ngoten lho, awake ketika mendapati teman kita itu banyak dosanya, jangan putuskan harapannya Allah dari dia. Paham ya? Tapi sing penting kamu Islam toh, pertanyaane ngono lho. Kamu ora tahu salat, kamu kakean maksiat, tapi kamu Islam toh, takonono. Islam aku masih Islam KTP. Islam, yes, Islam. Tenang ae. Terakhir niki sing penting kalau sampai akan bahwa niki dika akhraja at-Tabrani an Abi Malik al-Asy'ari. Imam at-Tabrani meriwayatkan daripada Abi Malik al-Asy'ari bahwa beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nama ibnu adam qala al-malaku lisyaitan. Kalau ada seorang hamba dalam tanda kurung itu dia muslim, kemudian dia tidur, maka malaikat pencatat amal baik berkata kepada setan, "I'tini sahifataka fayu'tiyahu iya." Setan, berikan catatan-catatan amal buruknya hamba yang sedang tertidur ini. Akhirnya sama setan disetorkan, catatan buruknya hamba ini. Fama wajada fi sahifatihi Fama wujida fi sahifatihi min hasanatin maha biha asyra sayyiatin min sahifati syaitan wa katabahunna hasanatin. Maka ketika malaikat itu menemukan amal buruk di dalam catatannya setan itu, niscaya satu amalan buruk itu dihapuskan dan kemudian diganti menjadi catatan amal baik menjadi 10. Kurang enak piye? Fa idza arada ahadukum ayyanama falyukabbir salasan wa salasina takbiratan wa yahmadallaha arba'an wa salasina tahmidatan wa yusabbiha salasan wa salasina tasbihatan fatil kami'atun.
Sehingga kalau kamu mau tidur, bacalah Allahu Akbar 33 kali, Alhamdulillah 34, dan kemudian Subhanallah 33. Totalnya menjadi 100. Kayak wiritan mari salat lho, Pak. Kurang mana piye? Catatane setane lho dijukuk ambek malaikat. Jrek. Ono satu catatan buruk langsung diganti malaikat jadi catatan apik. Pon niku bentuk bahwa Allah Ta'ala mengganti segala amal buruknya kita. Pokoknya Islam. Adis pokoknya Islam bejo temenan, Pak. Bejo tenanan. Faulaika yubadilullah sayyiatin hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Gusti Allah nujan Maha pemaaf lagi Maha penyayang temenan. Mlana kula lanjutaken kang gedhi ayat terakhir. Ya Allah ya Rabbi ya Karim illa man taba wa amana wa amila salihan wa amana wa amila amalan salihan minhum fa ulaika yubadilullah sayyiatim al-madhkurah hasanatin ay fil akhirah wa kana Allahu ghafurur rahim ay lam yazal mutasifan bidzalik. Terakhir wa man taba min dunubihi khairan man dzukira wa amila amalan salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba ayyarji ilaihi rujuan fa yajazi khairan. Barang siapa yang bertobat kepada Allah dan dia beramal solih, maka sesungguhnya dia itu bertaubat kepada Allah Ta'ala dengan sesungguh-sungguhnya bertaubat. Jadi urusan taubat niku kalih dawuh Syekh Mutalib Syarawi. Pertama, orang bertaubat itu namanya sudah dia mendapatkan karunia dari Allah. Yang nomor dua, yaitu ketika taubatnya dia itu diterima. Loro ya. Dia bisa bertaubat dan kemudian taubatnya diterima. Masya Allah sekali. Melano sering dingendikaken kalian Al-Habib Ali Al-Jufri, beliau dawuh wong niku kalau masih di dalam hatinya merasa bersalah ketika dia melakukan dosa, perlu kamu ketahui bahwa itu merupakan alarm bagi dia bahwa dia masih merasa bahwa dia adalah hambanya Allah. Bahwa ada yang lebih berat, lebih bahaya daripada sekedar dosa, yaitu mati rasa bersalah. Paham aja? Kalau orang berdosa dalam hatinya masih merasa bersalah, itu masih bagus. Yang lebih besar daripada tindakan dosa adalah matinya rasa bersalah dalam hatinya seorang hamba. Jadi ngoten, umpama awak dhewe niku sik kakean nglakoni dosa, kakean nglakoni maksiat, nggih. Tapi ojo sampai awak dhewe kehilangan ngerasa nglakoni maksiat. Orang saiki ku akeh-akeh ya ngono kuwi, Pak. Ya, mencoba untuk melangkai taraf yang kedua itu tadi. Wis maksiat, marno gak gelem ngerasa salah. Gak gelem ngerasa bersalah. Alah rapopo. Contoh. Alah rapopo titik ae. Umpama nyolong bopong nih ya. Alah rapopo titik ae ora akeh-akeh. Nah, ini kan sudah mulai menormalisasi dan sudah mulai untuk menghilangkan rasa bersalah dengan kalimat alah rapopo. Kalimat sederhana yang ini sebenarnya cukup bahaya. Bahasa alah rapopo ini. Pun Masya Allah, pun benjing. Ya Allah alladzina la yashhaduna zura wa idza marru billahi marru kiramah. Surat Al-Furqan ayat 72. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.